Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairil anami wal wara' wa khairi man wudhi'a thara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halikun wal iyadu billahi amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita bertemu kembali, perkenankan kita berjumpa kembali dalam thalabul ilm. Dan kenapa setiap kali kita ada momen, entah itu pengajian, khutbah dan lain-lainnya, selalu kita memulai dengan rasa syukur kepada taufik dan hidayahnya. Kenapa? Kira-kira. Ya. Kenapa? Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu datang kemari. 50. Mencari hidayah itu gampang. Saya yakin bukan cuma bapak-bapak yang ada di sini, bahkan jamaah yang di luar sana pun, bahkan orang-orang yang sedang bermaksiat pun, mereka sebenarnya udah ada hidayah. Tinggal mereka mau menghampiri, menjemput hidayah itu atau tidak. Dan ini yang dinamakan taufik. Ya. Hidayah itu gampang kita raih. Kita belajar, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Hidayah kita udah dapat tuh. Ya. Tinggal kita mau benar-benar menerapkan hidayah ini, benar-benar meraih hidayah ini apa tidak. Kita sudah tahu pengajian itu baik, sholat itu baik, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat munfarid. Tapi buktinya masih banyak jamaah-jamaah, ya, kaum muslimin yang sholatnya nggak berjamaah. Bahkan masih banyak yang tidak sholat. Apakah orang yang nggak sholat itu nggak tahu bahwa sholat itu wajib? Tahu dia. Apakah dia nggak tahu bahwa sholat itu baik? Tahu dia sholat itu baik. Tapi kenapa tidak mengerjakannya? Taufik. Ya, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan hidayah dan ketaatan yang kita peroleh. Itu taufik. Baik, kenapa ketika kita telah berbuat baik, melaksanakan kebaikan, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah atas berkat taufik dan hidayahmu yang kau karuniakan kepada kami bisa mengerjakan sholat berjamaah, kami bisa mengerjakan ibadah, dan kami bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya. Salawat salam itu kita curahkan dan kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Hadirin wa ta'ala, ada satu pembahasan, jadi izin ya kalau saya mengisi kajian di masjid ini, saya izin membahas tentang dosa-dosa besar, ya, selalu insya Allah, ya, walaupun nggak rutin, ya, tapi insya Allah akan selalu kita bahas dosa-dosa besar. Dan insya Allah kita akan membahas salah satu dosa besar tentang aklul haram wa tanawuluhu ala ayyi wajhin, ya, memakan harta haram. Dan ini jadi jelas. Kita tahu
Memakan harta haram hukumnya dosa dan ternyata termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Entah itu dia memakan harta haram ini karena zalim, karena menipu, karena riba, atau karena yang lainnya, itu termasuk dosa besar. Nah, berbicara masalah riba, zaman kita sekarang sulit untuk menghindari riba. Nah, di mana yang nggak ada riba? Kira-kira di mana yang nggak ada riba? Hampir semua transaksi kita sekarang ini semuanya riba. Ya. Kita pergi ke minimarket, supermarket, mall, ada biaya admin. Itu riba sebenarnya itu. Ya. Apalagi transfer. Ya. Apalagi yang sudah jelas-jelas seperti kredit, pinjaman yang berbunga. Ya. Ini hampir semua transaksi-transaksi yang ada di muamalah kita sekarang ini tidak luput dari kata riba dan tidak luput dari yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Mengambilnya dengan cara batil, memperoleh dengan cara yang batil. Menandakan haram. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahi di dalam firman-Nya atau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan bahwa dosa ini dosa besar. Ya. Karena dosa kecil itu tidak ada larangan yang kompleks dan tidak ada iqab, azab, tidak ada wa'ad dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu larangan disertai dengan azab, disertai dengan wa'ad, atau disertai dengan hal yang lainnya yang merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa larangan ini adalah dosa besar. Ya. Ayla yaqulu ba'dukum ala ba'din bil batil. Ya. Maksudnya dari ayat ini, tidak boleh di antara kita memakan harta yang diperoleh atau diambil dengan cara yang batil. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-malul batil yakni bil yaminil batilatil kadzibati yaqtati'u bihar rajulu mala akhihi bil batil. Ya. Salah satu bentuk harta batil adalah dengan sumpah bohong. Salah satunya. Kalau kita nggak tahu ya terjadi apa tidak ya. Kalau dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan cara mengenal tanah ini punya siapa belum ada surat penyurat tuh di zaman Nabi tuh. Kalau sekarang mungkin ada surat-suratnya ya. Walaupun ada sertifikatnya tetap bisa diambil. Zaman sekarang ya. Zaman Nabi dulu nggak ada tuh sertifikat tuh. Ya. Terkadang ini udah jadi harta orang lain, tapi karena nggak ada sertifikat, karena diaku oleh orang lain. Dia bersumpah mendatangkan saksi, padahal sumpahnya palsu, saksi juga saksi palsu. Ya. Dan dari sini lamaru. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi peraturan adanya sertifikat dan stempel yang resmi dari pemerintah. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Wal aqlu bil batili ala wajhain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makan harta batil itu ada dua macam. Ahaduhuma ayyakuna ala jihati dzulm. Salah satunya dengan cara zalim. Apa itu cara zalim? Entah itu dengan gosab, tahu gosab ya? Gosab itu mirip mencuri tapi bukan mencuri. Ya, make punya orang nggak izin. Gosab namanya. Ya. Biasanya di pesantren. Kalau di Masjid Hidayatullah ada nggak? Kayaknya nggak ada, insya Allah ya. Bapak-bapak pergi dari rumah pakai sendal karfil, pulang sendal sewalau. Digosok sendalnya. Nanti Isya ada lagi sendalnya. Namanya gosok nih. Jadi maghrib datang, pulang nggak ada. Isya balik lagi, ada lagi sendalnya. Itu namanya gosok tuh, bukan mencuri. Kalau mencuri itu udah selama hilang. Ya. Bedanya kalau gosok itu dia tahu ini sendal punya siapa, ya, siapa yang punya, dan dia mengira kalau saya pakai nggak marah yang punya. Ya, padahal belum tentu ikhlas gitu. Ini gosok ini. Nah gosok ini ada yang termasuk gosok dosa kecil, ya, ada termasuk gosok dosa besar.
Dari mana kita tahu ini dosa besar, gosok termasuk dosa besar, dosa kecil? Dari pengaruh dan efeknya. Kalau misalnya masalah sendal itu mungkin gosok kecil, ya, makanan mungkin gosok kecil. Tapi kalau udah menyangkut harta, tanah, ini termasuk gosok besar. Nah, kita punya tetangga, ini kita sengaja bikin rumah ada space 1 meter dari tembok kita, gitu. Ya, supaya ya, ada space aja lah buat kebun mungkin, buat taman mungkin. Ternyata tetangga kita ya ngambil sejengkal atau 2 jengkal, 3 jengkal. Nah, ini gosok nih. Tapi gosoknya udah gosok besar. Ya. Wal khiyana, atau dengan khianat, berkhianat. Ya. Dia mengambil harta orang lain dengan khianat, diamanahin tapi khianat. Wasarikoh, atau dengan mencuri, ini termasuk dolim, mengambil hartanya. Ya. Wasani, atau cara kedua, ya, bentuk kedua, makan harta yang batil itu ala jihatil hazli wal la'bi, ya, dengan bentuk permainan atau senda gurau atau coba-coba. Ini nyoba-nyoba nih, ngambil. Ya. Dan ternyata itu harta haram. Ya. Kalladhi yukhadhu fil qumar. Salah satunya dia mengambil harta-harta dengan kumar. Apa kumar? Judi. Masuk harta haram. Wal malahi. Malahi itu apa ya? Taruhan. Ya, taruhan. Atau bisa diterjemahkan juga malahi ini jual diri. Ya. Wa yadkhulu fihi al-maqs, dan salah satu bentuk kedua ini ya, selain judi ya, dan taruhan tadi adalah, mohon maaf ya, pajak. Masuk salah satu cara mengambil harta dengan batil. Ya. Kenapa? Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini mengatakan, fa innahu yu'khadu man la yastahiqqu lahu wa yu'tihi man la yastahiqqu. Ya. Karena diambil dari orang yang nggak berhak diambil hartanya dan diberikan kepada orang yang nggak berhak menerima. Dan oleh karena itu juga Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannatul makkas, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak, karena termasuk harta yang batil. Ada bapak-bapak yang mengambil pajak sini, hati-hati ya. Ya. Namun di sini ada khilaf para ulama. Kalau saya boleh menjelaskan ya, kita beralih di luar topik kitab dulu. Pajak itu hukum asalnya haram memang. Ya. Disebut bahasa Arab sekarang namanya doribah. Ya, doribah, denda atau pajak. Hukum asalnya memang haram. Dilarang oleh Nabi SAW. Namun salah satu ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin mengatakan boleh negara mengambil pajak jika negara tersebut memang ya krisis, boleh, atau mohon maaf kepepet. Ya, berarti dari zaman merdeka sampai sekarang Indonesia selalu krisis karena selalu ngambil pajak. Ya. Yang krisis bukan ekonomi ya sebenarnya, krisis amanahnya. Ya. Ya. Jadi hukum asalnya haram, tetapi ada ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Selalu itu. Ketika ada syarat, ketika ada syariat mengatakan itu haram, dan ada ulama yang mengatakan boleh, pasti ada syarat-syaratnya. Contoh gini, musik itu haram apa halal? Haram, hukum asalnya haram. Ada nggak ulama yang membolehkan? Ada syaratnya nggak? Banyak. Ya. Yang menandakan berarti hukum asalnya haram. Karena yang membolehkan pun syaratnya banyak. Ya. Syaratnya, isinya harus ya, sesuai dengan syariat, artinya mengajak kebenaran, kebatilan. Kedua, nggak ada instrumen musiknya yang dipetik, ya, atau yang ditiup. Yang digendang boleh. Tapi yang dipetik, yang ditiup nggak boleh. Ya, sebenarnya nggak boleh. Gitu. Contoh lain maulid, haram apa halal? Bingung. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram kan?
Yang mengatakan haram udah mutlak, udah nggak ada neko-neko. Yang mengatakan halal ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, tidak ada keharaman. Ya, isinya kebaikan, entah itu santunan anak yatim, entah itu ceramah, entah itu pengajian, menyebutkan sirah Nabi. Syarat-syaratnya seperti itu. Jadi selalu ulama itu ketika membolehkan yang sesuatu itu asalnya haram pasti ada syarat-syarat tertentunya. Ya, wallahu a'lamu bishawab, termasuk pajak ini boleh diambil dengan syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh para ulama. Ya Allah, ala kulli hal. Ala kulli hal, ya terserah Bapak ya. Mau bayar pajak silakan, nggak bayar pajak tanggung sendiri resikonya. Jangan bilang dari ustadz. Dari ustadz haram, nggak boleh berarti. Tanggung sendiri. Taib ya. Wa fi sahih al-Bukhari inna Rasul sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhuduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Ya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan inna rijalan yakhuduna fi malillah, banyak manusia yang nantinya ya, di akhiratnya mengaku-ngaku ini adalah amalan dia, karena harta ini adalah harta dia yang dia infakkan dulunya di dunia, dia sedekahkan dulunya di dunia. Falahumun naru yaumal qiyamah, padahal sejatinya mereka semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan adalah harta haram. Jadi bapak-bapak sekalian, jamaah yang ta'ala, kalau kita misalkan ya, jangan kita lah, misalkan si fulan punya harta haram, bagaimana nih agar yatakhalas, agar berlepas diri dari harta haram ini? Apakah disedekahkan? Apakah dibuang? Apakah dikubur? Atau harus bagaimana? Karena walaupun disedekahkan itu harta haram. Dan dalam hadis dikatakan nggak diterima. Jadi kalau misalkan ada nih, atau mungkin kita sendiri punya harta haram, kita bingung nih mau ngapain? Mending disedekahkan, diinfakkan, dibuang, apa dikubur di harta karun. Tetap disedekahkan. Ini jalan terbaik. Tetap disedekahkan, tetap diinfakkan, tapi kita tidak boleh mengakui bahwa ini harta sedekah dari kita, karena sejatinya kita hanya berlepas diri dari harta haram tersebut. Allah nggak nerima. Sejatinya karena kita ingin mensucikan harta kita. Ya. Tapi kalau kita sampai mengaku ini sedekah dari saya, tolong terima, ya, seakan-akan harta itu kita peroleh dari harta halal, padahal harta haram. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, karena nanti di akhirat banyak manusia yang mengaku ini amalan saya, sedekah saya, infak saya. Padahal mereka falahumun naru yaumal qiyamah. Padahal mereka semuanya masuk neraka. Ya. Wa fi sahih Muslim hina dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yutilu safaru as'as akbar yamuddu yadah ila sama ya Rabb wa mat'amu haram wa masrabu haram wa malbasu haram wa ghudbil haram fa anna yustajabul lidzalik. Ya, hadis masyhur. Ya. Hadis nomor 4 di kitab Arba'in Nawawiyah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang lagi safar. Ini orang lagi safar itu doanya mustajab, Pak. Makanya kalau kita lagi safar perbanyak doa. Kenapa jadi mustajab? Karena safar itu qit'atun minal azab. Ya. Safar itu sebagian dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur enggak nyenyak, ya, badan pegel-pegel, penampilan ya salah. Ya. Makanya disebut qit'atun minal azab. Tetapi waktu mustajab kita berdoa. Nabi menyebutkan ada orang lagi safar. As-as akbar. Ya. Kondisinya lagi tawadu, ya, as-as akbar. Yamuddu yadah, tangannya menadah ke langit, menghadap kiblat, baru ibadah. Ya Rob, ya Rob, dia mengatakan ya Allah, berdoa nih. Kondisi lagi safar, tangan menadah ke langit, menghadap kiblat, baru selesai ibadah. Komplit kan? Harusnya dikabulkan tuh doa. Ya, apalagi dia sudah menyebutkan ya Rob, menyebutkan asma.
ya, asmaullah. Salah satu adab kita berdoa ya, adalah menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, sesuai dengan yang kita minta. Kita minta rizki, bilang Ar-Razzaq. Kita minta pengampunan, bilang Al-Ghafur. Kita minta pengasihan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, bilang Ar-Rahim, Ar-Rahman. Dia udah nih, syarat-syarat doa itu udah dikabul, udah dipenuhi sama dia nih. Kata Nabi SAW. Tetapi ketika dilihat wa mat'amu haram, dia makan dari yang haram. Wa masrabu haram, minumnya dari yang haram. Wa malbasu haram, bahkan pakaiannya pun ada yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan sehari-harinya ada keharaman yang dia lakukan. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi bisa jadi jamaah yang ta'ala, doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bisa jadi karena ada harta haram, ada makanan haram, ada pakaian haram yang kita gunakan. Makanya kalau ada doa kita yang belum diijabah, coba diintrospeksi lagi. Maksiat apa yang telah kita lakukan. Bisa jadi itu yang menghalangi doa kita. Ya, paling kita sudah ibadah, sudah menghadap kiblat, sudah mengangkat tangan, sudah bersolawat, sudah menyebut nama Allah yang baik, Asmaul Husnanya, sudah bertahun-tahun doanya, tapi nggak dikabul-kabulkan. Bisa jadi memang ada dosa yang menghalanginya. Ya. Wan Anas radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ibunya tidak bisa memberikan hadiah. Orang-orang kaum Ansor ketika Nabi baru datang ke Madinah banyak kasih hadiah kurma, hadiah baju, hadiah ini banyak. Ibunya Anas nggak punya apa-apa. Akhirnya yang dihadiahi apa? Anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya, silahkan jadi anak angkatmu, membantu di rumah. Anas bin Malik. Ya, ketika itu umur 10 tahun ketika Nabi hijrah ke Madinah dan diangkat jadi anak Nabi SAW. Dia pernah doa, pernah meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah, ayyaj'alani mustajabad da'wah, agar aku dijadikan orang yang kalau berdoa langsung dikabulin. Jamaah ada yang mau? Ada mau nggak? Ya. Ini Anas sudah minta nih. Ya Rasulullah, jadikan aku kalau saya doanya langsung dikabulin. Masya Allah. Ya, kalau ada di zaman sekarang jadi wali kayaknya. Ya, banyak yang minta nanti. Ya. Dikasih nggak sama Nabi? Didoain nggak? Nggak. Tetapi Nabi memberikan kisi-kisinya agar doa kita diijabah. Ya. Ada kisi-kisinya. Nabi nggak ngedoain, ya Allah tolong jadikan Anas mustajabud dakwah, doanya dikabulin semua. Enggak. Ya. Kenapa? Karena Nabi sendiri ada doa yang nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri ada doanya nggak langsung dikabulkan tapi ditunda. Ya. Nabi Rasul, maksum, jauh dari maksiat, pasti masuk surga. Ada doa yang gak dikabulkan, bahkan ada doa yang diundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, Rasul bukan, Nabi bukan, maksiat jalan terus. Ya. Masuk surga juga belum tentu, doanya pengen langsung dikabulin. Ya. Apa contohnya doa Nabi yang dikabulkan? Doa beliau ketika Abu Thalib meninggal wafat. Beliau berdoa kan supaya Abu Thalib itu jangan dimasukkan ke neraka, masukkan ke surga. Dikabulkan nggak sama Allah? Nggak dikabulkan. Tetapi Allah berikan keringanan berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak dikabulin. Contoh doa Nabi yang tidak langsung dikabulkan tapi ditunda dulu apa? Pemindahan kiblat. Nabi berdoa 2 tahun. 2 tahun lebih Nabi berdoa tuh supaya kiblat itu dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. 2 tahun berturut-turut Nabi berdoa. Baru dikabulkan setelah 2 tahun.
Nah bisa jadi ini juga nih, kenapa doa kita nggak dikabul-kabulkan? Ya bisa jadi Allah nunggu, ya. Atau Allah sengaja nunda supaya kita lebih siap, supaya kita matang untuk menerima doa tersebut. Bisa jadi. Ya. Tetapi kalau memang kita pengen doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi di sini memberikan tipsnya kepada Anas bin Malik dan bisa kita terapkan jamaah yang rahmatullah. Apa kata Nabi? Ya Anas, atib kasbaka tujib da'wataka. Fa innar rajula la yarfa'ul luqmata minal harami ila fihi fala yustajabu lahu da'watun arba'ina yauman. Wahai Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atib kasbaka, perbaiki usahamu. Perbaiki cara usahamu, perbaiki cara nafkahmu. Ya, kasb. Ya. Kalau bahasa sekarang ke kasab, ya, itu bahasa Arab sebenarnya. Ya, kasab itu nyari nafkah. Ya, atib kasbaka, perbaiki usahamu, cari rezeki untuk perbaiki itu. Tujib da'wataka, pasti Allah akan mengabulkan doamu. Itu doang syaratnya. Ya. Pekerjaan kita baik, caranya baik, dari keluar rumah sampai kerja sampai pulang lagi ke rumah kita selalu baik. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula, karena sesungguhnya manusia la yarfa'u luqmatan minal haram, ketika dia mengangkat satu suapan yang dimana satu suapan makanan ini hasil haram, ila fihi, ke mulutnya, masuk ke mulutnya, fala yustajabu lahu da'watun arba'ina yauman, maka doanya tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Satu suapan, dua suapan 80, tiga suapan 120. Ya. Kalau banyak suapannya, ya Allah alam. Ini baru dari makanan, belum dari minumnya, belum dari pakaiannya. Ya. Semakin banyak keharaman yang dilakukan, maka doa kita belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi atib kasbaka tujib da'watak, perbaiki cara usahamu, pekerjaanmu, Allah akan kabulkan doamu setelah syarat tadi itu. Ya. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, menghadap kiblat, menadahkan langit dan menyebut asmaul husnanya. Ya. 5 nih. Ya. Kemudian apa? Ada berdoa selain 5 ini. Ilhah. Ya, ilhah itu terus menerus sampai Allah mengabulkan doa tersebut atau Allah ganti dengan yang lain. Nah, ilhah. Ini adab yang ke-6. Ya. Ke-7 israr. Israr itu kita mengulangi doa kita 3 kali. Kita minta ampunan, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, itu 3 kali. Kita berdoa, ulangi doa kita 3 kali. Ya. Ke-9, iringi dengan usaha yang halal. Ya. Jadi banyak ada berdoa supaya doa kita dikabulkan. Ke-10, cari waktu dan tempat mustajab. Ya. Jadi ada 10 ada berdoa. Taib. Waral Baihaqi bi isnadihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa man yuhibbu faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu wa la yaqsibu 'abdu malan haraman fayunfiqu minhu fayubarik lahu fihi wa la yatasaddaqu minhu fa yaqbalu minhu wa la yatrukuhu khalfa dhahri illa kana zadahu ilan nar. Di dalam Sunan Baihaqi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak-akhlak manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikan rezekinya. Rezeki kita sama enggak? Sama enggak rezeki kita? Beda. Ada yang punya Pajero, benar-benar mobil Pajero. Ada yang punya Pajero pasukan pejuang Rasul, ya, jenggot Rasul, masya Allah. Ya.
Ada yang punya rumah gedong, ada yang punya rumah sederhana. Beda-beda rezekinya. Begitu juga akhlak, Allah tuh udah ngebagiin akhlak tuh. Beda-beda. Ya. Si fulan akhlaknya pendiam. Ya, mau diajak ngobrol diem aja. Bukan berarti sombong, karena memang akhlaknya seperti itu. Ya, karakternya itu seperti itu. Ada kebaliknya si fulan ngomong mulu. Nemu nggak Pak? Saya nemu tiap hari. Ada santri yang ngomong aja dikit-dikit ngomong, batu aja dikomenin. Ya, santri yang masih kecil. Ada satu yang diem aja, diajak ngomong juga diem aja. Kadang bingung kita ini paham nggak gitu. Ya. Ya, ada santri yang rajin, masya Allah. Jangankan ya, nggak disuruh ngelihat kotor langsung dibersihin. Ada satu yang malas ya masya Allah. Nah, itu banyak. Namanya santri masih males ya, karena lagi dibimbing. Itu banyak tuh. Ya. Meja coret-coret, ya. Lemari coret-coret, buku gambar-gambar. Ternyata memang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngebagi akhlak-akhlaknya. Ya. Dan akhlak ini pun saling berhubungan, Pak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arwahu jundun min junudil mujannadah. Roh kita itu seperti satu pasukan kesatuan. Ya. Kalau dia bertemu yang rohnya sejenis, langsung akrab, langsung klop, walaupun nggak pernah kenal sebelumnya. Kenal di jalan, assalamualaikum, dari mana Pak? Dari Cilegon. Oh, Cilegon gini-gini ya, langsung akrab tuh, langsung ngobrol kemana-mana, masya Allah. Ya, berarti rohnya cocok rohnya. Iya. Ada orang yang rohnya nggak cocok, padahal udah tinggal bertahun-tahun. Lagi kuliah asrama bareng 4 tahun 6 tahun tapi nggak pernah akur, nggak pernah cocok. Lulus pun biasa-biasa aja. Saya mengalaminya. Ya, saya satu asrama itu kan banyak betul ratusan, tapi yang dekat beberapa doang. Setelah S1 selesai, S2 saya ngontrak ngekos, satu kosan rumah itu ada 33 orang teman-teman saya itu. Tapi yang akrab sama saya cuma 2 orang doang. 31 juga tahu tuh kemana. Padahal tinggal bareng, makan bareng gitu. Ya, kamar mandi juga bareng, ya. Mandi bareng, ya mandi bareng waktunya beda tapi ya. Ya. Itu akhlak. Kalau udah nggak cocok, mau tinggal berapa lama pun, mau berhubungan berapa lama pun, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ruhnya cocok, dia akan klop. Ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, Allah membagikan akhlak-akhlak kepada manusia sebagaimana membagikan rezekinya. Ya. Wa inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada yang Allah sukai dan kepada yang Allah nggak sukai. Maksudnya mau muslim mau kafir Allah kasih rezeki. Dan ini salah satu bentuk namanya apa? Sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih rezeki itu dunia. Ya, besar kecilnya beda, tapi pasti Allah berikan rezeki. Ya. Wala yu'tid dina illa man yuhib, tetapi Allah hanya memberikan pemahaman agama bagi yang Allah cintai saja. Makanya masya Allah nih jamaah di sini. Ya, belajar ilmu agama, ya, hadir pengajian, semoga dapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa ta'ala, kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, masya Allah enak. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsinya, kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yaduhu alladhi yubtisu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha, wa in ista'adani la'u'idanna, wa in ista'ani la'u'i'anna, wa la isa'alani la ujibanna." Ini kalau Allah udah cinta nih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hambaku itu berdekat diri kepadaku sampai saya benar-benar cinta kepadanya. Kalau saya sudah cinta nih sama hamba nih, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau cinta nih, saya akan menjadi matanya yang melihat, telinganya yang mendengar, tangannya yang menggenggam, kakinya yang berjalan. Artinya apa? Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijaga matanya, dijaga telinganya, dijaga tangannya, dijaga kakinya dari yang haram. Nah, kalau Allah itu cinta. Wa in ista'adani, kalau dia minta perlindungan, saya lindungi. Wa in ista'ani, kalau dia minta pertolongan, saya tolong.
Wa idza sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, saya pasti kabulkan. Ini kalau dia cinta. Ya. Cirinya itu tuh. Kalau Allah udah cinta, Allah pasti akan lindungi, Allah akan tolong, Allah akan kabulkan segala hajat kita. Kalau udah cinta, Allah gak akan perhitungan. Dan ini termasuk rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Jadi rahim itu ada di dunia, ada di akhirat. Di akhirat jelas, orang kafir di neraka, orang muslim di surga. Di dunia Allah hanya pilih dari hamba-hambanya yang Allah berikan taufik untuk belajar agama, untuk mengamalkan agama dan menyebarkan agama tersebut. Karena banyak orang yang belajar agama nggak dikasih taufik. Ya. Belum adzan kan? Sejam lagi kan? 2 jam lagi. Atau sekalian kita sholat isyanya atamah, Pak. Tahu isya atamah ya? Ini sunnah yang ditinggalkan. Hadirin ta'ala, sholat isya itu sunnahnya, afdolnya atamah. Atamah itu tengah malam. Silakan buka Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, laula an asyqa la ummati la amartu bihadhi shalah hadzal waqti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya enggak mau membebankan umat saya nih, saya pengen mewajibkan mereka sholat isyanya di waktu ini, di waktu tengah malam. Mau, Pak? Siap. Ini kita baru dosa berapa nih? Ini ada 73 dosa nih. Ya. Tahu ya. Saya ragu jadinya nih. Tahu. Antara nggak cocok sama nggak suka ada beda. Nggak cocok sama nggak suka. Beda apa sama? Maksudnya ruhnya gitu. Nggak suka kan nggak apa-apa, maksudnya nggak menyelisih. Kita nggak suka itu kan nggak. Kalau nggak suka sama nggak cocok, maksudnya nggak cocok kan biasa aja ya. Maksudnya nggak dosa gitu kan. Iya. Kalau nggak sukanya karena apa? Iya, beda tipis yang bener. Iya, nggak cocok, nggak suka, beda tipis ya. Orang kenapa nggak suka? Karena nggak cocok. Iya. Iya. Kadang kita nggak suka sama dia tuh bukan karena dia ngelakuin dosa, ya karena kita nggak serga aja gitu dengan mungkin cara ngomongnya, mungkin cara jalannya, mungkin cara melihatnya gitu. Kalau bagi dia biasa-biasa aja, kita nggak suka situ. Nah ini sama nih, ya. Berarti al-arwahu jundul min jundul mujannadah. Tetapi kalau kita nggak suka karena dia bermaksiat, nyolong, nggak sholat, ini wajib. Ya, nggak sukanya wajib. Ya, bukan karena ruhnya, ya, tapi kewajiban kita. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, kita akhiri ya, kajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dan memberikan taufik dari kajian yang kita ambil ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan memberikan kita kecintaannya. Amin rabbal alamin. Wabillahi taufik, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.